Pemirsa, Kampung Literasi merupakan kampung kreatif yang berada di Jalan Brigjen Dani Effendi, Rusun, Blok 49, Kecamatan Bukit Kecil. Kampung kreatif ini menjadi wadah warga sekitar untuk menjadi lebih baik dan mengubah pandangan masyarakat terhadap kampung rusun yang kumuh dan banyak kriminalitas. Ketua RT 04 Bukit Kecil optimis bisa merubah kampung ini. Seperti apa Kampung Literasi? Berikut kami hadirkan reportasenya untuk Anda. Halo pemirsa Pal TV, aku Haryadi dan juru kamera Irawan. Sekarang kita lagi ada di Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Nah, perkembangan dan kreativitas di Kota Palembang terus berkembang pesat. Nah, pecah pemirsa jinggo adewek di belakang Haryadi ini ada rumah baca Kampung Literasi Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Banyak nih destinasi yang ada di Kota Palembang, pecah kuliner, sejarah, dan juga pariwisata, serta kreativitas yang pecah di belakang Haryadi ini. Cak mau informasi kelanjutannya, Pak Pelai reportase Haryadi hari ini. Seperti inilah suasana Kampung Literasi yang berada di Jalan Brigjen Dani Effendi, tepatnya di Rusun Blok 49, Kecamatan Bukit Kecil. Kampung ini merupakan kampung kreatif yang menjadi wadah untuk warga sekitar menjadi lebih baik dan mengubah pandangan masyarakat terhadap kampung rusun yang kumuh dan banyak kriminalitas. Selain tempat membaca dan belajar untuk anak-anak, ternyata kampung ini juga banyak kegiatan lainnya seperti belajar menari, belajar ngaji, berdiskusi, dan kegiatan lainnya untuk menciptakan warga sekitar agar menjadi lebih baik lagi. Nah pemirsa Pal TV, sekarang Haryadi sudah ada di Kampung Literasi. Kampung Literasi ini bukan cuma untuk kampung baca bae nih, tapi banyak juga kreativitas dan perkembangan masyarakat di sekitar yang berkontribusi di Kampung Literasi ini. Sekarang aku lagi sama Ibu Ocha selaku pengurus dari Kampung Literasi ini. Halo Ibu. Halo, selamat siang Mas Reddy. Oke, Ibu, ini kampung apa nih Bu? Boleh dijelaskan sedikit? Kami adalah menyebutkan diri kami sebagai Kampung Literasi. Kampung Literasi ini merupakan kampung inovasi dan kreasi yang kami bina untuk memperdayakan masyarakat di sekitar rumah susun pada khususnya dan Kota Palembang pada umumnya. Di mana di kampung ini besar sekali harapan kami untuk anak-anak, kemajuan bangsa, dan untuk pemberdayaan wanita. Di mana di sini kami sangat prihatin dengan minimnya tingkat pendidikan di kawasan Bukit Kecil, khususnya Kelurahan 26 Ilir yang berada di rumah susun. Oh, jadi itu yang melatar belakangi terbangunnya Kampung Literasi ini. Iya. Kampung Literasi ini sejak kapan Bu sudah ada? Kampung Literasi ini sebenarnya sudah berdiri sejak 3 tahun yang lalu, semenjak saya mengabdikan diri saya sebagai tokoh masyarakat di sini. Tetapi kami baru memberanikan diri kami menyetuskan diri sebagai Kampung Literasi ini pada saat 10 November 2020. Mayoritasnya itu siapa bae Bu yang bisa belajar di Kampung Literasi ini? Masya Allah, Alhamdulillah banyak sekali yang merasakan manfaat adanya Kampung Literasi ini. Jadi siapa bae yang galak nak belajar di sini kami silakan. Terutama yang kami khususkan itu warga sekitar kami dulu, yaitu warga-warga rumah susun. Lalu menyebar ke Kelurahan 26 Ilir, yang mana di sini kami banyak sekali disupport oleh rekan-rekan komunitas lain. Salah satunya seperti Yatim Mandiri, di mana mereka memberikan sanggar pembelajaran gratis untuk anak-anak yatim yang ada di Kelurahan 26 Ilir. Selanjut itu juga kami banyak sekali dibantu oleh rekan-rekan lainnya untuk mengembangkan pemberdayaan yang ada di sekitar kami. Oke, harapan Ibu sendiri nih untuk Kampung Literasi ini ke depannya itu cak mana Bu? Harapan kami, saya sendiri selaku tokoh masyarakat di sini dan seluruh masyarakat yang ada di Kampung Literasi ini berharap ini menjadi pusat wisata edukasi kreatif khususnya untuk di Kota Palembang, yang mana di sini kami dapat mengajak rekan-rekan dari universitas lainnya, anak-anak pembelajaran untuk bisa ber-KKN bersama, mengabdi masyarakat bersama, atau bahkan menjadi pusat edukasi untuk warga di saat mereka senggang. Baik, terima kasih. Nah, pemirsa Pal TV, itulah tadi wawancara kita sama salah sikok pengurus yang ada di Kampung Literasi ini. Nah, pemirsa Pal TV, tadi kita sudah wawancara sama salah sikok pengurus dari Rumah Baca Kampung Literasi 26 Ilir ini. Dan sekarang Haryadi lagi sama Pak Lurah, Pak Fatur. Halo Pak. Oke, selamat siang. Selamat siang Pak. Nah,
Bapak sebagai lurah yang mengatur di daerah sini nih Pak, apa sih Pak peran Bapak sebagai lurah menanggapi rumah baca dari kampung literasi ini? Jadi memang kita mendengar dari pengurus kampung literasi bahwa di sini ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat, yang terutama membina anak-anak yang putus sekolah, yang selama ini juga kita dengar bahwa image negatif di rumah susun ini sangat kental. Nah, jadi kami melihat kegiatan yang diadakan oleh pengurus kampung literasi ini sangat positif. Oleh karena itu kita sangat mensupport, mendukung, baik itu dari segi Kamtipmasnya kita berkoordinasi dalam hal ini dengan pihak Polsek, Koramil dalam rangka menciptakan kampung yang lebih nyaman dan anak-anak diharapkan dalam memperoleh pelatihan ataupun pendidikan yang kita tahu dari pengurus yang menjadi para motivator adalah para relawan. Nah, oleh karena itu kita sangat mendukung dan mensupport hal tersebut. Nah, mengenai image negatif tadi Pak, image negatif cak mana Pak memperdayakan mereka di rumah kampung literasi ini? Nah, jadi memang kita tahu bahwa di rumah susun ini image negatif tersebut sangat kental ya. Nah, oleh karena itu dengan adanya kegiatan kampung literasi ini mereka mencoba mengajak para PSK tersebut, termasuk juga anak-anak yang putus sekolah yang kerjanya hanya cuma nongkrong. Jadi diadakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan salon, make up, untuk pelatihan UMKM, pun dengan anak-anak yang semula tidak tahu dengan yang namanya huruf hijaiyah atau abjad yang lainnya. Dengan adanya kegiatan ini, alhamdulillah kami mendengar langsung dari pengurus ada beberapa anak yang pada saat ini lagi program untuk tahfiz Al-Quran, termasuk juga para PSK tersebut sudah bisa membuka lapangan kerja sendiri yang semula mereka melakukan kegiatan yang tentu sangat bertentangan dengan norma agama. Nah, dengan adanya kegiatan ini mereka bisa membuka usaha sendiri. Harapan Bapak ke depannya untuk kampung literasi ini sebagai Bapak lurah di sini berperan penting itu seperti apa Pak? Kami sangat mengharapkan kalau pada saat ini hanya berpusat kegiatannya di RT 4. Nah, sementara rumah susun kan terdiri di beberapa blok dan beberapa RT. Jadi kami mengharapkan kiranya para RT-RT lain tergugah hatinya untuk mencontoh kegiatan yang ada di kampung literasi ini. Baik, nah itulah tadi pemirsa PAL TV wawancara kita sama Pak Lurah selaku yang bertanggung jawab dan mengurus dari kampung literasi ini. Haryadi Irawan, PAL TV. Irawan, PAL TV.